Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu dosen, Ibu Eti Idayani, MPD, perkenankan saya Foni Teresia Lolong dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini semester 6 Universitas Pancasakti Bekasi ingin menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas. Pengertian penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan adalah usaha yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berguna dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya memahami proses kependidikan dalam lingkungan pendidikan dengan cara pengumpulan dan analisis yang dilakukan secara sistematis dan logis dengan menggunakan metode-metode ilmiah baik di lingkungan pendidikan formal, pendidikan informal maupun pendidikan non-formal. 4 manfaat hasil penelitian pendidikan. Yang pertama sebagai peta yang menggambarkan keadaan pendidikan dan melukiskan kemampuan sumber daya. Yang kedua sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab kegagalan. Yang ketiga sebagai sarana untuk menyusun kebijakan. Yang keempat sebagai masukan yang memberikan gambaran tentang kemampuan dalam pembiayaan dan lain sebagainya. Proses penelitian meliputi identifikasi masalah, perumusan masalah, penelusuran pustaka, rancangan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyimpulan hasil. Fungsi penelitian pendidikan itu memperbaiki, menyempurnakan, memperkaya, atau merombak teori yang sudah ada. Yang ketiga, keterbatasan dalam penelitian pendidikan merupakan konsekuensi dari kompleksitas masalah metodologi yang bersumber dari subjek penelitian itu sendiri, yakni manusia. Penelitian adalah suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi yang mana data telah diperoleh tersebut diolah lagi menjadi suatu bentuk kumpulan hasil penelitian. Penelitian ditinjau dari bidang ilmu penelitian sosial dan penelitian eksakta, dan juga penelitian ditinjau dari tempatnya. Yang pertama ada yang penelitian lapangan, ada penelitian kepustakaan atau penelitian laboratorium. Penelitian kuantitatif adalah proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan mengenai apa yang diketahui. Tujuannya adalah untuk menjelaskan atau mengira-ngira kejadian melalui pengumpulan data. Terus dalam penelitian kuantitatif ada kelebihan dan kekurangannya juga. Metode kuantitatif banyak digunakan untuk analisis data dengan menggunakan statistika. Dengan mempelajari kuantitatif dapat mengetahui bagaimana cara meneliti. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala bentuk untuk berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut lalu kesimpulannya. Variabel dibedakan dari aspek hubungan antara variabel proses kuantitatif, variabel fungsi dan sifat. Definisi operasional. Variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari data sumber yang ada. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Penelitian eksperimen dianggap sebagai penelitian yang memberikan informasi yang paling akurat. Bila semua variabel yang terlibat dapat dikontrol dengan baik, instrumen yang digunakan secara tepat, valid, dan dapat dipercaya, reliable, serta desain yang digunakan tepat. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang didasarkan pada paradigma post-positivisme atau naturalism.
Penelitian ini merupakan metode penelitian yang berbeda 180 derajat dari penelitian kuantitatif. Kedua penelitian tersebut muncul bersamaan, namun pada perkembangannya kedua penelitian ini mengalami perkembangan yang berbeda. Penelitian kuantitatif berkembang lebih pesat bila dibandingkan dengan penelitian kualitatif, sehingga banyak yang menyimpulkan bahwa penelitian kuantitatif lebih dulu muncul. Penelitian kualitatif hadir sebagai bentuk kritik terhadap penelitian kuantitatif. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari PPT video ini. Mohon maaf karena saya tidak bisa menimpulkan PPT video seperti layaknya teman-teman karena laptop saya yang memang tidak support. Terima kasih banyak Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.